Halo Sobat Cek Fakta. Naturalisasi lagi-lagi menjadi topik panas di dunia sepak bola Indonesia. Setiap kali ada nama pemain baru yang siap memperkuat tim nasional lewat jalur naturalisasi, selalu muncul dua kubu. Satu yang mendukung penuh demi percepatan prestasi, dan satu lagi yang kritis karena khawatir pembinaan pemain lokal bisa terabaikan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya turun tangan memberi penjelasan. Ia menegaskan bahwa naturalisasi memang bagian dari strategi quick win untuk tim senior, tapi di saat yang sama pembinaan usia muda tetap berjalan. Erick bahkan mencontohkan negara-negara besar seperti Prancis dan Maroko yang sukses menggabungkan pembinaan dengan pemain keturunan. Dalam liputan kali ini, Cek Fakta akan mengupas tuntas isu ini. Pertama, naturalisasi yang kembali jadi perdebatan. Naturalisasi di Indonesia bukan hal baru. Nama-nama seperti Christine Gonzalez, Stefano Lillipali, hingga Shane Patinama pernah menjadi perbincangan. Setiap kali ada pemain asing yang berganti kewarganegaraan, publik terbagi dua. Ada yang menganggap langkah ini perlu, ada pula yang mencibir sebagai bentuk jalan pintas. Kini, isu itu kembali mencuat setelah DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi Moro Ziltra dan Miliano Jonathans pada 26 Agustus tahun 2025. Kedua pemain itu tinggal menunggu pengesahan terakhir sebelum sah menjadi WNI. Harapannya, mereka bisa segera diturunkan pada laga-laga penting bulan September. Kedua, reaksi publik antara dukungan dan kritik. Euforia pendukung timnas jelas terlihat. Banyak yang optimis kehadiran dua pemain itu bisa meningkatkan kekuatan tim senior, apalagi Indonesia akan menghadapi jadwal padat dalam kualifikasi internasional. Namun, kritik tetap berdatangan. Sejumlah pengamat khawatir naturalisasi yang terlalu sering akan membuat federasi mengabaikan talenta lokal. Apalagi, Indonesia dikenal punya potensi besar dengan populasi muda yang melimpah. Ketiga, Erick Thohir angkat bicara. Di tengah pro kontra, Erick Thohir memberi penjelasan lugas. Menurutnya, naturalisasi bukan berarti mengorbankan pembinaan usia dini. Ia mencontohkan Timnas U17 dan Timnas Putri U16 yang mayoritas berisi pemain hasil pembinaan lokal. Ketika tim senior memang quick win harus terjadi. Prancis dan Maroko melakukan hal yang sama, kata Erick di Senayan. Dengan kata lain, naturalisasi adalah strategi jangka pendek untuk tim senior. Sedangkan untuk jangka panjang, pembinaan usia dini tetap menjadi prioritas. Keempat, PSSI dan program jangka panjang. Erick menyadari bahwa tanpa pembinaan, Indonesia hanya akan jadi konsumen pemain impor. Karena itu, ia menekankan pentingnya kompetisi berjenjang. Ini yang kita bangun bersama, lahirnya Liga 3 dan Liga 4 itu pembinaan, jelas Erick. Selain itu, PSSI juga menunjuk Alexander Zways sebagai direktur teknik baru. Ia diharapkan bisa merancang program pembinaan berkelanjutan, memastikan jalur dari akademi ke timnas berjalan lancar. Kelima, naturalisasi sebagai bagian dari strategi besar. Menurut Erick, dunia sepak bola modern memang tidak bisa lepas dari naturalisasi. Banyak negara maju menggunakannya, tapi kuncinya adalah keseimbangan. Indonesia harus bisa menyeimbangkan antara kebutuhan cepat di tim senior dengan visi jangka panjang lewat pembinaan. Pertama, Prancis. Contoh integrasi multikultural. Prancis dikenal sukses menggabungkan pemain lokal dan imigran. Dalam skuad juara dunia 2018 misalnya, banyak pemain keturunan Afrika. Kylian Mbappé Kamerun Aljazair, Paul Pogba Guinea, dan N'Golo Kante Mali. Keberhasilan Prancis bukan semata karena darah keturunan, tapi juga sistem pembinaan modern lewat akademi seperti Clairefontaine. Artinya, mereka tidak hanya mencari pemain instan, tapi benar-benar membangun pondasi kuat. Kedua, Maroko. Diaspora jadi senjata utama. Maroko punya cerita berbeda. Mereka memanfaatkan diaspora besar di Eropa. Lebih dari 70% skuad Piala Dunia 2022 yang mencapai semifinal lahir di luar Maroko. Nama-nama seperti Hakim Ziyech Belanda dan Achraf Hakimi Spanyol adalah contohnya. Model Maroko menunjukkan bahwa diaspora bisa jadi aset besar asalkan federasi serius mengelolanya. Ketiga, Indonesia bisa meniru. Indonesia juga punya diaspora luas,
terutama di Belanda, Jerman, dan Belgia. Beberapa pemain keturunan sudah merapat, seperti Sandy Walsh, Gordy Amat, hingga Rafael Struijk. Namun, ada dua tantangan besar. Birokrasi rumit. Proses naturalisasi di Indonesia sering makan waktu. Pembinaan lemah. Jika pembinaan lokal tidak kuat, naturalisasi bisa jadi candu, bukan solusi. Keempat, kompetisi berjenjang sebagai pondasi kunci dari masa depan ada pada kompetisi. Jika Liga 3 dan Liga 4 berjalan konsisten, pemain lokal bisa berkembang. Naturalisasi nantinya hanya pelengkap, bukan tulang punggung timnas. Direktur teknik seperti Suarez punya peran penting untuk merancang peta jalan yang jelas. Dari akademi, kompetisi usia muda, hingga tim nasional. Kelima, harapan dan kekhawatiran. Harapannya, naturalisasi bisa jadi katalis kemajuan, bukan sekadar solusi instan. Namun kekhawatirannya, jika terlalu bergantung, identitas sepak bola Indonesia bisa kabur. Yang pasti, keseimbangan adalah kunci. Dengan manajemen baik, Indonesia bisa meniru Prancis dan Maroko, tapi dengan ciri khas sendiri. Sobat Cek Fakta, jelas sudah bahwa naturalisasi bukan sekadar perdebatan hitam putih. Di satu sisi, Indonesia butuh hasil cepat untuk tim senior. Di sisi lain, pembinaan usia muda tidak boleh terhenti. Sorotan terkait proses naturalisasi. Ia mengatakan, naturalisasi pemain penting untuk menciptakan kemenangan singkat. Ia bahkan menjadikan Prancis dan Maroko sebagai rujukan. Moro Zylstra dan Miliano Jonathan selangkah lagi menjadi WNI, sebab permohonan naturalisasi mereka telah disetujui di DPR RI pada Selasa 26/8 WIB. Kedua pemain tersebut diharapkan bisa segera main membela timnas Indonesia pada September nanti. Erik menyebut bahwa pembinaan usia dini tetap berjalan meskipun sering melakukan naturalisasi. Ia mencontohkan timnas U17 yang mayoritas dihuni pemain hasil akademi PSSI. Hal serupa juga terjadi di timnas putri U16 yang didominasi pemain binaan federasi. Namun, menurut Arik, kebutuhan berbeda berlaku bagi tim senior. Ketika tim senior memang quick win harus terjadi. Prancis dan Maroko melakukan hal yang sama, ujar Arik di gedung DPR atau MPR RI, Senayan, Jakarta. Selasa 26/8 pagi WIB. Selain itu, Erick Thohir. Seperti yang dicontohkan Erick Thohir, Prancis dan Maroko berhasil mengelola kombinasi ini dengan cerdas. Sekarang, tugas PSSI adalah menjaga agar naturalisasi bukan candu, melainkan strategi tepat guna. Apakah Indonesia bisa mencapai keseimbangan itu? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi yang jelas, Cek Fakta akan terus mengawal dan membedah fakta-fakta di balik strategi besar sepak bola tanah air. Sampai jumpa di laporan berikutnya. Tetap bersama kami di Cek Fakta, tempat di mana kebenaran selalu dikedepankan.